Oke, sambil menunggu, silakan yang mau presentasi terlebih dahulu. Siapa? Ini berarti share screen gitu ya, Pak? Iya. Oh, iya, sebentar, Pak. Siapa duluan? Siapa duluan yang mau presentasi? Ini Maya duluan, Pak. Sebentar, Ya, Pak. Saya share screen sebentar. ya, oke, silakan. Sudah kelihatan ya, Pak? Ya, oke, silakan Maya. Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kan permasalahan saya di sini tentang penumpukan penumpang, Pak. Jadi penumpukan penumpang ini diakibatkan dari kurangnya jumlah armada sama terlalu banyaknya penumpang yang ingin naik di bus ini. Dan waktu dari keberangkatan bus ini juga tidak terjadwal, kadang 1 jam, dan waktu nunggunya juga semakin lama. Jadi hal itu mengakibatkan tingkat penumpukan penumpang. Di sini SFD-nya atau stock flow diagramnya saya bikin yang di stoknya ada tingkat penumpukan penumpang dengan kapasitas bus atau yang keluar dan yang masuknya dengan volume penumpang. Jadi tingkat penumpukan penumpang itu dipengaruhi sama volume penumpang sama kapasitas bus tersebut. Kemudian saya juga bikin ini dari mana sih volume penumpukan penumpang ini dipengaruhi dari jumlah penumpang yang masuk di tiap-tiap pemberhentian. Yang pertama ada dari jumlah penumpang dari terminalnya langsung sana di Bojonegoro, terus ada jumlah penumpang masuk dari Mbalen, ada dari Sumberjo, Bojonegoro, dari Babat, dari Lamongan, dari Gresik. Ini semua mengakibatkan volume penumpukan penumpang karena ini tempat pemberhentian busnya. Jadi tingkat jumlah penumpukan penumpang ini contohnya dari penumpang dari Mbalen, dia dipengaruhi sama penumpang masuk dari Mbalen sama penumpang yang turun. Terus kemudian ada juga arrival, dia di sini dipengaruhi sama waktu yang dihabiskan tiap pemberhentian sama jadwal keberangkatannya. Kalau SFD saya seperti ini, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak? Oke, kalau jumlah penumpukan dijadikan satu, ini kan tiap terminal kan berbeda-beda. Iya. Ya, kan berarti penumpukannya per terminal, bukan jadi satu. Oh, kan ya di sini yang saya Terus maksudkan itu jumlah armada bisnya per terminal ada enggak? enggak ada, Pak. Nah, itu kan perlu. Yang difokuskan ke arah mana? Saya lebih fokus ke penumpukan penumpang yang di dalam bisnya, Pak. Enggak, masuknya difokuskan ke arah mana? Ke Surabaya atau kemana? Ya, ke Surabaya.
ke Nah, Surabaya Bungurasi, Pak. nah, yaitu lebih dispesifikkan. Oh, gitu. Soalnya yang Jadi bus dari kapasitas bis kan gini ya. ya, Pak. Kapasitas bis jumlah penumpang dengan jumlah yang turun Iya. per terminal. Kemudian jumlah penumpukan berarti dari jumlah bis dikalikan kapasitas bis, kemudian dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada. Iya. Nah, berapa jumlah penumpukan yang ada? Kan seperti itu logikanya. Iya. Ya, coba di create lagi ya, Maya Oh, ya. gitu. Iya, Pak. Ya, sudah bisa di running. Oh, ini sudah bisa, Pak. Terus untuk apa ini? Skenarionya bagaimana? Skenario hasilnya nanti, Pak. Iya. Tapi saya belum buat, tapi saya sudah ada kayak gambaran gitu loh, Pak. Buat skenarionya. Belum Oke, saya nanti itu untuk tugas di UAS-nya. Oh, Oke, gitu. Iya, Pak. ya. Oke, silakan yang lainnya. Oke, silakan yang lainnya. Ya Pak, selanjutnya saya. Untuk permasalahan studi kasus saya, jadi kan saya ini mau menganalisis tentang load factor atau faktor muat dari kereta api ekonomi lokal relasi Bojonegoro Sidoarjo. Nah, untuk batasan tujuannya itu saya batasi mulai dari stasiun Bojonegoro sampai stasiun Surabaya Gubeng. Jadi untuk gambarannya di sini Pak, kenapa saya menganalisis load factor karena kereta api yang ada itu kan sebenarnya didesain hanya untuk penumpang duduk. Nah, tapi pada kenyataan di lapangannya itu ada dari pihak KAI-nya itu menjual tiket juga untuk yang penumpang tanpa tempat duduk. Jadi otomatis kalau semisal tiketnya terjual habis, pasti load faktornya atau perbandingan jumlah penumpang yang terangkut dengan kapasitas kereta api itu pasti lebih dari 100%. Jadi yang pertama di sini itu untuk levelnya atau stoknya itu saya analisis di setiap stasiun atau setiap perhentian kereta api. Jadi yang pertama itu di sini ada load factor atau faktor muat dari stasiun Bojonegoro itu pertama dipengaruhi dari jumlah penumpang yang naik dari stasiun Bojonegoro. Terus untuk menghitung faktor muatnya itu perbandingan dari jumlah penumpang yang naik dibagi dari kapasitas seat atau kapasitas tempat duduk. Nah, untuk menghitung kapasitas tempat duduk ini diperoleh dari konstanta jumlah tempat duduk tiap gerbong dikali jumlah gerbong yang ada dalam satu rangkaian kereta api dikali jumlah kereta api terus dikali jumlah trip atau jumlah perjalanan kereta api dalam satu hari. Nah, saat ini jumlah kereta api yang beroperasi itu hanya satu kali keberangkatan saja. Jadi yang pertama di sini itu menghitung load factor dari stasiun Bojonegoro. Nah, sebenarnya load factor ini kan
dibagi menjadi dua, ada load factor statis sama load factor dinamis. Nah, kalau load factor statis itu menghitungnya hanya tiap-tiap stasiun. Kalau yang load factor dinamis itu menghitung load faktornya ada pergerakan terus-menerus. Jadi kemungkinan kalau menghitung load factor statis, pasti load faktornya kurang dari 100%. Nah, kalau menghitung load factor dinamis, itu kemungkinan load faktornya itu pasti lebih dari 100%, karena perhitungannya itu diakumulasikan dari jumlah penumpang yang naik dari stasiun-stasiun sebelumnya. Jadi yang pertama di sini itu menghitung load factor dari stasiun Bojonegoro, kemudian dilanjutkan menghitung load factor dari stasiun Babat, itu diperoleh dari akumulasi dari jumlah penumpang yang naik dari stasiun Bojonegoro dan stasiun Babat dikurangi jumlah penumpang yang turun, lalu dibagi dengan kapasitas tempat duduk. Terus lanjut untuk menghitung load factor di stasiun Pucuk, itu menghitungnya dari akumulasi jumlah penumpang yang naik dari stasiun Bojonegoro, Babat, sama stasiun Pucuk dikurangi jumlah penumpang yang turun dibagi kapasitas tempat duduk. Begitu juga seterusnya sampai stasiun Tandes. Nah, tadi di awal kan sudah saya jelaskan sebelumnya kalau untuk permasalahannya ini tujuannya saya batasi mulai dari stasiun Bojonegoro sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk menghitung load faktornya di sini hanya sampai di stasiun Tandes atau stasiun sebelum stasiun Surabaya Pasar Turi, karena kebanyakan setelah stasiun Surabaya Pasar Turi itu kebanyakan penumpangnya turunnya di stasiun Surabaya Pasar Turi terus Surabaya Gubeng. Jadi otomatis setelah stasiun Tandes ini nilai load factor dari angkutan kereta api itu otomatis langsung turun. Jadi nanti dari setiap stasiun ini akan diketahui nilai load factor tertinggi itu dari stasiun mana. Nah, terus untuk yang jumlah penumpang naik ini juga dipengaruhi sama laju peningkatan penumpang. Nah, untuk laju peningkatan penumpang ini saya peroleh dari kemarin itu saya sempat ada baca seperti annual report dari PT KAI itu yang menyatakan laju peningkatan jumlah penumpang untuk kereta ekonomi lokal setiap tahunnya. Seperti itu, Pak. Laju peningkatan penumpang kan masing-masing untuk stasiun berbeda, Sela. Tapi ini kalau misalnya saya asumsikan untuk laju peningkatan penumpangnya sama itu gimana, Pak? Soalnya dari annual report PT KAI itu kan juga di situ kan juga seperti memperhitungkan jumlah populasi kan. Jadi dari peningkatan jumlah populasi sama jumlah peningkatan penumpang itu mereka jadi satukan secara umum itu ada laju peningkatan penumpangnya secara umum. Ya kan berarti kan enggak secara real menggambarkan sistem nyata, dalam arti setiap stasiun harusnya berbeda laju peningkatan penumpangnya. Ya, nanti di breakdown ke masing-masing stasiunnya. Oh iya Pak, nanti Memang saya ada secara umum, tapi tidak akan akurat kalau di masing-masing stasiun disamaratakan. Baik Pak, nanti saya perbaiki untuk laju peningkatan penumpang untuk setiap stasiunnya. Ya, oke. Oke, untuk selanjutnya silakan.
Bisa kelihatan, Pak. Udah sip. Kalau saya itu agak berbeda Pak dari yang teman-teman yang tadi. Kalau saya ini sistem dinamisnya saya bertujuan untuk memberi alternatif kebijakan untuk perusahaan. Bagaimana interval perawatan mesin biar biaya perawatan mesinnya itu rendah dan juga dia tetap berjalan sesuai targetnya. Nah, kalau stok flow saya itu kan dipengaruhi dari waktu perawatan sama biaya perawatan. Nanti levelnya kan penjadwalan mesin Pak. Nah terus itu nanti ada faktor-faktor lain seperti dari waktu perawatan mesin itu ada kemampuan teknisi, ketersediaan spare part. Terus kalau dari jumlah mesin rusak ada breakdown mesin, human error, umur mesin, kualitas spare part, preventif, luar masa giling. Ini soalnya saya kenapa kok luar masa giling? Soalnya saya pakai datanya dari perusahaan pabrik tebu, Pak. Jadi preventif luar masa giling, nanti tujuannya itu interval perawatan mesin dalam masa giling. Jadi harus dilakukan interval mesin berapa kali dalam masa giling agar biayanya maksimal dan tebu yang digiling itu tetap tidak berkurang, Pak. Nah, terus untuk biaya perawatan itu ada lagi biaya perawatannya Pak, sama efisiensi mesin. Nah, nanti itu kalau masalah yang skenario itu nanti saya mau ngubah-ngubahnya di laju biaya perawatan sama preventif luar masa giling Pak. Jadi nanti dinaikkan biaya preventifnya itu dinaikkan biar jumlah mesin rusaknya berkurang. Nanti jadi penjadwalan mesinnya bisa lebih lama gitu Pak. Saya ngerjainnya baru sampai sini Pak. Mungkin ada yang salah, minta tolong dibenarkan. Oke, Olivia. Dari penjadwalan, dari waktu perawatan ke penjadwalan, kemudian timbul biaya perawatan, konversinya seperti apa? Kalau saya kemarin pas ngerjain mikirnya gini Pak, kan itu penjadwalan perawatan mesin itu maksudnya intervalnya berapa kali. Nah, waktu perawatannya itu kan itu untuk waktu perawatan. Oke, untuk spare part-nya bagaimana? Untuk spare part-nya ini kemarin masih bingung Pak, soalnya kan kalau waktu perawatan mesin itu yang saya bayangkan adalah kalau mesinnya rusak terus spare part-nya tidak ada, itu pasti harus menunggu sangat lama. Sedangkan kalau kan ini pabrik gula Pak, itu kan 24 jam menggiling tebu. Jadi kalau spare part-nya nggak ada, itu nanti bisa waktu perawatannya itu bisa semakin besar Pak. Jadi nanti mesinnya itu berhenti lama. Jadi produktivitas buat masa gilingnya jadi bisa turun. Kemarin sih mikirnya gitu Pak. Ya jadi nanti difikirkan lagi. Konversi memang waktu perawatan bisa dikonversi ke biaya. Tapi juga ditambahkan bila mana ada katakanlah perawatan preventif. Pakai oli pun ada biayanya ya. Nah, untuk oli bagaimana, spare part-nya bagaimana, yang akumulasi menjadi biaya perawatan total, biaya perawatannya. Ya. Baik Pak. Jadi nanti untuk ketersediaan untuk yang di waktu perawatan mesinnya nanti mungkin bisa ditambahin sama variabel-variabel seperti bahan-bahan yang oli gitu-gitu ya Pak. Iya. Baik. Ya, oke. Oke, selanjutnya silakan. Saya ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi dalam stok flow saya membahas mengenai rantai pasok biodiesel nasional.
dalam membahas mengenai rantai pasok, di sini ada 5 entitas yang saya batasi, yaitu pertama adalah populasi. Pada submodel populasi ini menggambarkan jumlah populasi atau jumlah penduduk yang hidup di Indonesia, di mana dipengaruhi oleh jumlah kelahiran atau fertility rate dan jumlah kematian, tingkat kematian atau mortality rate, di mana dihitung dari rata-rata angka harapan hidup dengan jumlah populasi keseluruhan, di mana wanita subur itu hidup. Pada submodel ini terdapat nilai level yang menunjukkan nilai akumulasi dari jumlah populasi di Indonesia yang didapat dari perhitungan laju kelahiran dikurangi laju kematian. Selanjutnya adalah submodel demand, yaitu entitas kedua dalam proses rantai pasok. Submodel biodiesel ini menggambarkan jumlah dari permintaan biodiesel yang sesuai dengan rata-rata konsumsi per kapita per jiwa. Di sini melihat dari beberapa teori penelitian terdahulu, untuk model permintaan biodiesel sendiri ditentukan oleh jumlah populasi atau total populasi dengan tingkat konsumsi bahan bakar per tahun. Kedua faktor ini digunakan sesuai dengan penelitian yang dinyatakan oleh Lendito yang menyebutkan bahwa jumlah populasi dengan tingkat konsumsi bahan bakar menjadi variabel yang mempengaruhi demand atau permintaan. Selain itu, menurut teori kedua atau Kenworthy, dalam penelitiannya juga memaparkan tentang adanya keterkaitan antara permintaan bahan bakar atau demand dengan rata-rata konsumsi bahan bakar setiap orang dan jumlah populasi total masyarakat Indonesia. Di sini dinyatakan bahwa semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu daerah, maka tingkat konsumsi energi juga semakin meningkat. Selanjutnya adalah submodel biodiesel production. Di sini untuk submodel ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi jumlah atau banyaknya biodiesel yang diproduksi. Dari tiap hektar lahan sawit yang digunakan untuk memanen kelapa sawit tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Untuk memproduksi biodiesel sendiri, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh, sehingga sebelum memproduksi biodiesel, maka kelapa sawit harus dipanen, tentunya akan membutuhkan luas lahan yang digunakan untuk menanam sawit dan intensitas produksi. Jadi, di sini dipengaruhi oleh luas lahan serta intensitas rata-rata produksi untuk memanen kelapa sawit itu sendiri. Oke, Pak Usi. Oke, sudah. Saya tanya, kira-kira untuk skenarionya nanti seperti apa? Gimana, Pak? Kira-kira untuk skenario kebijakannya nanti seperti apa? Jadi kebijakannya di sini untuk mendapatkan total cost yang rendah, Pak. Dari menghitung seluruh biaya dari produktivitas untuk produksi biodiesel, unit Ya, cost untuk memperoleh total cost yang rendah, kan harus ada kebijakan. Nah, itu kebijakannya seperti apa? Tahu maksud saya? Halo, Pak Uzi. Iya, Pak. Tahu maksud saya? Iya, paham, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti ini difokuskan pada kelapa sawit. Iya. Nah, berarti nanti jurnal pendukungnya berorientasi pada kelapa sawit ya. Karena biodiesel sendiri bahan bakunya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Iya, Pak. Dan menyumbang berapa persen dari kebutuhan secara nasional untuk kelapa sawit. Ya. Proporsinya Iya, Pak. seperti apa? Ya, seperti itu ya. Nah, Iya, jadi Pak. nanti sekalian difikirkan.
skenario kebijakannya seperti apa untuk kelanjutan di tugas di UAS-nya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut terakhir Almas. Iya, Pak. Jadi di sini saya akan bahas tentang penentuan skenario pada peningkatan layanan pesan antar makanan pas pandemi ini. Saya ngambil studi kasus dari salah satu UMKM di bidang makanan, rumah makan gitu, Pak. Terus di sini ada minat beli melalui layanan pesan antar, dipengaruhi faktor peningkatan minat beli sama penurunan minat beli, yang peningkatan minat beli itu tergantung sama kepuasan pelanggan terhadap layanan pesan antar tersebut sama tingkat keketatan social distancing atau PSBB ini. Terus dari peningkatan minat beli itu juga menimbulkan tingkat pengguna yang semakin tinggi juga, dan difaktori oleh peningkatan pengguna layanan pesan antar atau penurunannya. Terus di sini juga ada faktor dari penyedia distribusi barang. Jadi apabila distribusi barang itu selalu terpenuhi gitu ya permintaannya, maka peningkatan minat beli terhadap salah satu UMKM ini juga bisa meningkat gitu, Pak. Kira-kira baru segini aja sih, Pak. Oke, di sini pertanyaannya untuk menentukan semua tingkat dalam Iya, arti tingkat kepuasan, iya. tingkat keketatan, nah, itu ada nggak dasarnya? Saya pakai ini sih, Pak, berdasarkan data dari kemarin beberapa nemu dari Badan Pusat Statistik gitu-gitu, Pak, berupa persen tapi. Ya memang berupa presentase ya. Heeh. Kalau di ilmu TI itu kan bisa pakai balance scorecard atau pakai skala Likert. Kemudian Oh, dibobotkan berapa nilai bobotnya untuk tingkat ini pelayanannya, untuk tingkat ini berapa, kan seperti itu. iya, Pak. Ya, harus ada dasarnya di sini nanti ya. Apa harus berbentuk kuesioner ya, Pak? Biasanya seperti itu untuk menentukan bobot tingkat kepuasan atau tingkat layanan sebuah jasa. Eh, tapi kalau saya ambil kuesioner dari dari pelanggan-pelanggan dari salah satu UMKM itu cukup nggak ya, Pak, kira-kira datanya? Ya kan dilihat dulu proporsinya dan juga dalam arti kuesioner yang kita gunakan kuesioner model apa untuk button up atau memakai populasi atau seperti apa. Karakteristik dari responden kita harus tahu. Ya. Iya, iya, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira skenario kebijakannya nanti seperti apa? Bakalan seperti apa? Itu sebenarnya saya belum nemu skenario yang pas sih, Pak. Cuman kayaknya kira-kira lebih ke arah meningkatkan untuk UMKM membuka 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 peluang lewat pembelian layanan pesan antar ini, Pak. Nah, jasa contohkan untuk semuanya ya. Contohnya, untuk load factor, dalam arti penumpang bandara, terminal, stasiun, nah itu skenario kebijakannya kemungkinan yang akan saya gunakan adalah menambah, kalau terminal berarti saya menambah armada bus. Nah, kalau stasiun menambah gerbongnya. Nah, jadi dalam pembuatan model sistem dinamis ini, kita harus punya skenario-skenario kebijakan. Iya, Pak. Kira-kira dalam penanganan problem yang saya hadapi di sini, skenario-skenario apa sih yang akan saya gunakan dan bagaimana solusinya? Lebih efektif skenario yang keberapa? Bukan hanya satu skenario saja, tapi ada beberapa alternatif skenario yang kita gunakan untuk mengatasi problem masalah yang kita hadapi. Ya, seperti itu ya. Iya, Pak.
Ya, jadi saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kemudian untuk minggu depan nggak ada kelas, diperbaiki dulu lagi. Kemudian di UTS nanti sekedar UTS saja. Nanti setelah pertemuan UTS di UAS-nya tugas selanjutnya adalah membuat rangkaian model yang sudah Anda buat, plus sudah ada skenario kebijakan. Dari model awal, seperti apa hasilnya, kemudian ditambahkan dengan skenario-skenario kebijakan, bagaimana hasilnya, kemudian lakukan analisis secara komprehensif. Hasil model awal seperti apa dibandingkan dengan beberapa skenario kebijakan yang kalian buat. Sudah ngerti ya? Pak, Ya, eh, Jadi contoh kalau di permasalahan saya itu untuk kebijakan atau policy untuk perusahaan mengenai lahan sawit, bagaimana caranya agar ongkos itu rendah ya Pak? Iya. Oh ya. Ya, jadi mungkin ada skenario kebijakan import, kan bisa seperti itu. Bisa Pak, seperti itu. maaf Oh ya, Pak, makasih Pak. Pak saya mau sedikit nanya, masih kurang paham kan? Jadi masalahnya penumpukan penumpang di jalur Bojonegoro Bungurasi ini kan karena tidak banyaknya tersedia bus sama jarak antar keberangkatan bus ini kan masih sangat jauh, Pak. Nah, di antara terminal Bojonegoro sampai Bungurasi ini kan ngelewatin Kabupaten Lamongan sama Kabupaten Gresik. Nah, di setiap terminal itu tuh tidak tersedia bus. Jadi busnya yang dari jalur Bojonegoro Surabaya Bungurasi itu cuman bus yang ada dari Bojonegoro kan, Pak. Jadi nanti saya tuh pengennya skenario kebijakan yang saya buat itu misalnya kayak gini, setiap 10 menit bus itu datang. Bus ini dapat mengangkut berapa penumpang sih? Jadi Iya dari bisa seperti itu. ya terus Tadi dari kan rata saya contohkan cuma menambah armada. ya Dalam arti itu contoh secara simpelnya seperti itu. ya Nah, skenario yang lain kan ada. iya, Pak. Ada penjadwalannya kan bisa seperti itu. Iya. Saya masih bingung masalah yang tadi akumulasi itu loh, Pak. Ya. Jadi maksudnya saya tuh harus menghitung tiap penumpang yang ada di pemberhentian kan, Pak? Iya. Iya, tadi stok flow saya juga maksudnya sudah seperti itu, berapa yang masuk dan berapa yang turun gitu, Pak. Dari kita tahunya dari rata-rata harian, berapa sih dari tiap-tiap pemberhentian itu ada berapa yang naik, biasanya seperti itu, Pak. Iya, nanti kita bahas di selanjutnya. Plus skenario bijakannya seperti apa, dari hasil runningnya bagaimana ya. Gitu, baik, Pak. Iya. Ada yang lainnya? Belum, Pak. Ya, jadi minggu depan kita off. UTS nanti saya share soal saja. Kemudian kita bertemu lagi kapan kira-kira bisa menyelesaikan pertemuan keberapa setelah UTS? Di target aja sih, Pak, nggak apa-apa. Maksudnya keberapa gitu biar kita juga biar segera menyelesaikan. Saran aja sih, Pak. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Sudah jadi secara menyeluruh untuk modelingnya, plus skenario kebijakannya sudah bisa di running. Sanggup? Ya, insya Allah sanggup, Sanggup, Pak. Pak. Untuk kisi-kisi UTS-nya boleh tahu Pak? UTS hanya formalitas bagi saya. Nggak ada kisi-kisi, sudah dikerjakan saja ya. Oh iya. Ya, Yang penting dari tugasnya ini. Penilaiannya dari tugas yang kalian kerjakan, bukan dari ujian. ya, Kalau Pak. kita kuliah ini. Ada yang ditanyakan? Tapi kita kalau soal mau konsultasi
tetap bisa kan Pak? Maksudnya nggak harus nunggu ada kelas gitu ya Pak? Ya bisa, ya silakan. Ya, jadi di pertemuan keempat nanti yang sudah selesai dulu, mau ada yang belum selesai enggak apa-apa, yang sudah selesai silakan present Ya di baik Pak. pertemuan keempat. Setelah UTS ya Pak? Setelah UTS. Jadi ada waktu minggu depan UTS, minggu depan minggu ke-7 UTS dan 3 pertemuan lagi. Berarti ada 5 minggu untuk menyelesaikan secara keseluruhan. Saya rasa cukup. Pak, berarti ini saya kalau semua belum selesai program saya, berarti saya belum bisa menyelesaikan bab 3 saya ya Pak? Ya belum bisa. Nanti kalian lihat, coba dilihat di slide share, di webnya slide share. Contoh untuk model dinamis punya saya seperti apa ya. Download di lewat slide share. Kebijakan, kalau nggak salah, analisis kebijakan limbah Sungai Bengawan Solo, Babat Lamongan. Oh iya Pak. Itu ada di slide share. Coba cari ya. Iya Pak. Ada yang ditanyakan? Belum Pak. Insya Allah sudah. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Lalu Pak.